Halo teman-teman, pasti kalian pernah mendengar kasus tentang Marwar Sirait dilaporkan ke polisi diduga keluarkan pernyataan SARA. Poin 1. Pilkada Jakarta 2024 diwarnai kontroversi dengan Menteri Perumahan Rakyat sekaligus politikus Gerindra, Marwar Sirait menjadi perhatian publik. Ia dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta oleh seorang warga atas dugaan pernyataan bernuansa SARA dalam kampanye politik. Kasus ini menambah daftar isu sensitif yang sering mencuat dalam Pilkada DKI. Poin 2, yaitu laporan ke Bawaslu oleh Samuel David. Samuel David, warga Jakarta Selatan, merasa perlu melaporkan pernyataan Marwar yang dinilai dapat memicu sentimen negatif di masyarakat. Pernyataannya mengenai potensi berkurangnya dukungan pemilih non-muslim kepada salah satu pasangan calon menuai kritik, mengingatkan publik pada dinamika serupa di Pilkada 2017. Samuel melaporkan kasus tersebut pada Senin 25 November 2024 ke Bawaslu DKI Jakarta yang diterima oleh Gakumdu dengan nomor registrasi 025 PLPG Prop 12.00 X1 2024. Ia membawa bukti berupa tautan berita daring untuk mendukung laporannya. Poin ketiga, yaitu dalam kampanye akbar, Marwar menyatakan bahwa dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Anung Rano Karno dapat mengurangi basis pemilih non-muslim. Pernyataan ini memicu kontroversi karena menyentuh aspek sensitif SARA. Ia juga menyinggung pasangan Ridwan Kamil Suswono yang awalnya kehilangan dukungan pemilih non-muslim karena afiliasi politik Suswono. Namun menurutnya dukungan Anies terhadap Pramono Rano justru dapat menguntungkan Ridwan. Kontroversi ini memicu perdebatan tentang penggunaan isu agama dalam konteks politik elektoral, mengingatkan banyak pihak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Poin keempat, yaitu masyarakat memberikan reaksi beragam terutama di media sosial. Beberapa pihak mengecam pernyataan Marwar sebagai strategi politik yang tidak sehat, sementara pendukungnya menyebut pernyataan itu hanya analisis politik tanpa maksud menyinggung pihak tertentu. Namun, banyak warga Jakarta berharap isu ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Mereka menuntut suasana kampanye yang damai dan fokus pada program kerja para kandidat. Poin kelima, yaitu proses kajian oleh Bawaslu. Setelah laporan diterima, Bawaslu memulai kajian awal untuk memvalidasi laporan. Proses ini mencakup analisis dokumen, bukti pendukung, dan wawancara dengan pihak terkait. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, laporan akan dilanjutkan ke penyelidikan lebih mendalam. Sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur pelanggaran, laporan akan dihentikan pada tahap awal. Bawaslu diharapkan netral dan profesional dalam menangani kasus ini, memastikan bahwa laporan tidak disalahgunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan. Laporan Samuel telah diterima oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Bawaslu DKI Jakarta dengan nomor laporan 025 PLPG Prop 12.00 X1 2024. Bawaslu dijadwalkan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait laporan tersebut. Samuel mengungkapkan bahwa Bawaslu akan memberi waktu sekitar 2 hari untuk melakukan kajian awal dan meminta kelengkapan dokumen terkait laporan. Ya, kalau dari Bawaslu informasinya kajiannya kurang lebih 2 hari. Kemudian apa ada kelengkapan yang harus dilengkapi, ya kita lengkapi. Tapi nanti nunggu petunjuk dari Bawaslu. Tutup Samuel. Novel Baswedan sebut Hasto Kristianto sudah diusulkan jadi tersangka sejak 2020, tapi ditolak oleh pimpinan KPK sebelumnya. Marwar Sirait yang merupakan politikus Partai Gerindra menyatakan bahwa dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Anung Rano Karno dalam Pilkada Jakarta dapat menguntungkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang, ujar Marwar. Ara juga mengungkapkan bahwa awalnya Ridwan Kamil kehilangan dukungan dari pemilih non-muslim setelah dipasangkan dengan Suswono
yang merupakan kader PKS. Namun, peta politik Jakarta berubah setelah Anies mendeklarasikan diri untuk mendukung Pramono Rano.